Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala mazhabil imami, atas mazhabnya imam al-mustahid, ala yang menjadi mustahid, yaitu Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yaitu namanya adalah Abi Abdillah, putranya Syekh Abdullah, yaitu Syekh Muhammad bin Idris, namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang bernasab Syafi'i, yang Asy-Syafi'i yang atau bermadhab Syafi'i. Rahimah, semoga memberikan kasih sayangku kepada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Siapa Allah? Allah Ta'ala malur Allah. Jadi kita ini membacakan kitab Fathul Mu'in yang disusun oleh seorang mustahid. Mustahid itu tidak hanya satu, ada beberapa. Gurunya beliau adalah Imam Malik. Namanya mustahid itu adalah beberapa kriteria. Seseorang itu bisa mendapatkan gelar predikat mustahid itu harus satu, faham benar Al-Quran itu. Al-Quran, sebab nuzulnya, nasakh mansuhnya, itu harus faham mendetail luar biasa. Dia hafal Al-Quran, hafal dengan seluruh apa itu kandungan isi daripada Al-Quran, nasakh mansuh, dan kemudian asbabun nuzul daripada bacaan Al-Quran itu. Oleh karena itu salah seorang imam yang luar biasa alim adalah Imam Syafi'i ini. Beliau itu hafal masih terhitung masih di bawah 10 tahun itu sudah hafal. Beliau hafal Al-Quran 30 juz. Kemudian beliau memahami dengan tafsirnya. Begitu juga orang mustahid itu harus paham sunnah, harus paham hadis secara mendetail, luar biasa mendetailnya. Baik dirayatan dan hadis nasakh mansuhnya, asbabul wurudnya, asbabul wurud daripada asal. Yang berikutnya lagi faham ilmu ilmu tata bahasa Arab. Jadi dia tahu ilmu nahunya, sorobnya, balaghahnya secara mendetail. Itu mustahid. Jadi tahu nahu, sorobnya, tahu balaghahnya. Sebab di dalam bahasa Arab itu harus ada grammar yang sangat mendalam itu. Saya akan membicarakan Al-Quran, hadis yang berbahasa Arab. Jadi itulah mustahid. Asy-Syafi'i ini adalah namanya, beliau adalah Muhammad Abi Abdillah, namanya adalah Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris. Ini beliau ini adalah waradhiyallahu anhu. Kita baca lanjutnya, waradhiyallahu semoga memberikan ridho sallallahu anhu kepada Muhammad bin Idris ini. Aimah perkara zahaba yang memilih kepada minal ahkami dari beberapa hukum fil masail, di dalam beberapa masalah. Wa Idris, dan adapun nama Idris itu waliduhu, itu orang tuanya atau bapaknya Syekh Muhammad, namanya Muhammad bin Idris. Nanti Imam Syafi'i itu namanya adalah, kamu apa? Syafi'i. Imam Syafi'i itu siapa? Muhammad bin Idris. Waliduhu wa Ibnu Abbas, wa huwa, adapun waliduhu itu Ibnu Abbas, putranya Syekh Abbas bin Utsman bin Syafi'. Itu jadi Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdul Manaf. Jadi beliau itu adalah masih keluarga dengan Rasulullah. Begini, jadi Abdul Manaf itu punya anak 4 laki-laki. Abdul Manaf itu punya anak 4 laki-laki. Yang pertama adalah Hashim. Ini adalah kakeknya Rasulullah SAW. Jadi Hashim ini Rasulullah bin Abdullah bin Hashim bin Abdul Manaf. Ini adalah putranya kakeknya Rasulullah, itu Sayyid Hashim. Terus kemudian
Yang berikutnya adalah Muttalib. Muttalib itu jaddu Imam Syafi'i. Muttalib ini saudara kandungnya Hashim, itu namanya Said Muttalib. Itu adalah kakeknya Imam Syafi'i. Jadi sama-sama ketemu kakek, sama Imam Syafi'i itu sama. Jadi begitu ketemu Hashim, ketemu Abu Thalib, itu jalurnya nanti ketemu ke atasnya sudah sama Rasulullah. Jadi Rasulullah sama Imam Syafi'i itu masih satu jalur nasab. Paham ya? Terus yang kemudian siapa ini? Yang kedua Abdus Sam Jad Utsman bin Affan. Terus yang keempat adalah Naufal, apa itu kakeknya Zubair dan Mut'im. Abdus Syam ini adalah kakaknya Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi masih keluarga, masih tersambung keluarga semuanya. Terus kemudian Ibnu Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hasim bin Muttalib bin Abdul Manaf. Wa Syafi'i, adapun Syafi'i ini adalah Syafi'i alladzi yang yunsabu dinisbatkan ilai kepada Syafi'i siapa Imam Syafi'i. Wa aslama dan Islam siapa Syafi'i ini huwa ya Syafi'i wa abu dan bapaknya Syafi'i as-Sa'ib yauma Badrin pada perang Badar. Wa wulida dan dilahirkan siapa imam kita radhiyallahu semoga berikan ridha sallallahu anhu kepada Imam Syafi'i sana khamsina wa mi'atin pada tahun 50 wa mi'atin dan 100. Jadi Imam Syafi'i itu dilahirkan pada 150 Hijriah. Jadi masih sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tuwfiya dan meninggal siapa Imam Syafi'i yaumal Jum'ah di dalam hari Jumat Salkha Rajab di akhir bulan Rajab sanah tahun arba'i wa mi'atain 204. Jadi beliau itu 204 beliau sudah meninggal dunia. Wasama itu dan memberi nama siapa saya kepada kitab bi Qurratul Ain dengan nama Qurratul Ain. Wa bibayani muhimmati ahkamiddin dengan menjelaskan penting-pentingnya hukum-hukum agama. Intakhabtu memilih siapa saya kepada ini kitab wa hadza syarhu dan ini syarah minal kutub dari beberapa kitab al-mu'tamadi yang dipakai pegangan. Minal kutubi dari beberapa kitab al-mu'tamadi yang dipakai pegangan li syekhina pada guru kami khatimatil muhaqqiqin yang menjadi terakhirnya ulama-ulama ahli tahqiq. Ulama-ulama tahqiq itu ulama-ulama yang ahli meneliti hukum-hukum agama ini dengan sangat mendetail. Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haytami, yaitu seperti Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haytami. Wa baqiyatil mustahidin dan selebihnya beberapa imam mustahid misli Wajihuddin Abdurrahman seumpamanya yaitu Syekh Wajihuddin Abdurrahman yang yaitu diantaranya adalah Syekh Wajihuddin Abdurrahman tuh Abdurrahman bin Ziyad putranya Ziyad Az-Zabidi yang dari bangsa Zabidi. Radhiyallahu semoga mereka ridha sallallahu anhuma pada keduanya. Wa syaikhi masyayikhina dan guru-gurunya, guru-gurunya, wa syaikhi dan syekh, wa syaikhu masyayikhina dan gurunya guru-guru kami, Syekhul Islam yaitu menjadi gurunya Islam Al-Mujaddid Zakaria Al-Ansari yaitu yang pembaru Syekh Zakaria Al-Ansari wal imam dan seorang imam Al-Amjad yang sangat diagungkan Ahmad Al-Muzajjad yaitu Syekh Ahmad Al-Muzajjad Az-Zabidi Az-Zabidi yang bangsa Az-Zabidi.
Rahimah memberikan kasih yang hamba kepada keduanya siapa Allah wa ghairihim dan selainnya mereka min muahaqqiqil muakhirin dari ahli-ahli tahqiqnya ulama-ulama mutaakhir yang diakhirkan. Mu'tamidan dengan berpegangan alama atas perkara jazama yang mantep dengan syekhul madhab yaitu dua gurunya madhab Syafi'i ini, yaitu Syekhul Madhab bin Nawawi al-Rafi'i, yaitu kedua guru madhab Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Fa muhaqqiqul mutaakhirin, dan apa itu orang-orang yang ahli tahqiq, orang-orang ahli tahqiq zaman akhir. Radhiya, semoga memberikan ridha siapa Allah anhum pada mereka. Jadi ini adalah mazhabnya Imam Syafi'i, imam yang sangat luar biasa, yang mempunyai apa itu pengikut yang paling terbesar di seluruh dunia. Itu adalah mazhabnya Imam luar biasa dan barokah. Karena apa? Jadi kalau kita ingin punya anak-anak barokah itu yang wajib dimulai itu dari orang tuanya dulu. Paham ya? Kalau kita ingin punya anak-anak hebat, anak-anak soleh-solehah, itu harus dimulai dari orang tuanya. Paham apa paham? Kalau tidak dimulai dari orang tua itu agak susah. Sebab apa? Kata pepatah, buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Betul? Betul apa betul? Kalau pohonnya ada di pohonnya ada di Sentani, kira-kira jatuhnya bisa ke Arsa apa tidak? Bisa ke Bunggo apa tidak? Kecuali kalau diambil baru dibawa ke Bunggo, dibawa ke Arsa, beda. Jatuh sendiri. Tapi kadang-kadang namanya orang tua soleh, ibunya solehah, tapi kadang-kadang juga ada yang nakal anaknya. Betul apa betul? Karena itu buahnya tidak jatuh sendiri, jatuh dimakan codot, jatuh dimakan. Paham? Ibunya solehah, bapaknya soleh, anaknya bulet susah untuk ngaji. Ada apa tidak? Itu anaknya dimakan codot, naudzubillah summa naudzu. Ada apa tidak? Ya Allah, makanya kalian santri, kalian jangan kamu mau dimakan makan codot. Sekarang itu codot canggih. Sekarang ini codotnya canggih pakai HP, codotnya sekarang pinter main Ya Allah, naudzubillah summa naudzu. Saya mau kasih tahu ceritanya yang istimewa. Imam Syafi'i menjadi seorang putra yang luar biasa karena suatu ketika abahnya beliau namanya Said Idris pernah jalan-jalan. Beliau ahli tirakat, kemudian jalan-jalan di pinggir sungai. Tiba-tiba di pinggir sungai itu hanyutlah buah delima. Langsung sama Imam Said Idris diambil, dibersihkan, langsung dimakan. Secara ilmu fikih, ayo anak-anak, kalau kamu jalan-jalan di sungai, tiba-tiba ada hanyut buah dari atas, kira-kira ada yang punya apa enggak itu? Halal apa enggak kira-kira? Halal, karena sudah itu sudah termubazirkan, sudah tidak teranggap, karena sudah jatuh, sudah dianggap halal. Beda kalau kamu ngambil di atas pohon.
Jadi kalau pemanya sudah ada jatuh, sudah harta yang sudah tidak ketahuan ini siapa punya, tapi namanya Said Idris, abahnya Imam Syafi'i, itu supaya ingin mencari halal, carilah dia. Jadi abahnya Imam Syafi'i mencari jalan ke atas terus, apa itu ke arah sungai yang ke atas terus naik ke atas, mencari siapa yang punya delima ini. Masih dimakan dia bilang, ini siapa yang punya? Kok saya tiba-tiba makan saja bagaimana? Maka dia langsung jalan ke atas terus. Akhirnya dia menemukan sampai perjalanan sangat jauh. Tiba-tiba ada di pinggir sungai itu ada tanah yang di situ ada buah delimanya dan lebat buah delimanya. Maka dia menganggap berarti dari sini, insya Allah ini kayaknya delima itu jatuh dari sini, kemudian hanyut dan saya makan. Maka dia cari orangnya. Maka cari orangnya dan akhirnya ketemu. Pak, bapak yang punya delima yang di pinggir sungai itu? Iya, saya punya, itu tanah saya. Pak, saya mohon maaf, saya ini dari kampung sebelah jauh sana, saya ke sini, tadi saya jalan-jalan di sungai dan tiba-tiba saya menemukan ada pohon buah delima. Maka oleh karena itu saya langsung makan. Maka oleh karena itu saya sekarang minta halalnya. Ini orang yang punya tanah itu, ini pemuda ajib banget, ini pemuda soleh banget, ini pemuda jujur banget. Orang kayak gini susah, betul? Orang kayak begini ini susah. Maka terus maunya gimana, Nak? Gini, Tuan, ya Syekh, saya minta tolong itu dihalalkan ya, karena sudah saya makan itu buah delima. Oh, nanti dulu. Jadi kamu minta halalnya ya? Iya, tapi ada syaratnya halalnya itu. Apa syaratnya, Tuan? Syaratnya kamu harus bekerja merawat kebun saya itu, kebun delima saya 1 bulan tanpa gaji. Pokoknya kamu rawat dengan sungguh-sungguh 1 bulan tanpa gaji. Oh ya sudah, saya laksanakan. Jadi 1 bulan ini kerjanya, di keterangannya adalah 1 bulan. 1 bulan bekerja merawat kebun tanpa digaji. Ikhlas. Terus setelah 1 bulan ini tuannya punya tanah, yang punya kebun ini, tolong saya dicarikan delima yang manis. Dia menyampaikan, saya tidak tahu delima yang manis, delima yang masam, delima. Lah kamu di sini selama 1 bulan, apa kamu sudah merasakan? Sama sekali tugas saya kan hanya untuk merawat, bukan untuk ngicipi atau makan. Sama sekali saya tidak pernah makan dari buah delima. Masya Allah, ini orang yang punya tanah ini ajib ini. Pemuda ini luar biasa ajib, originalnya, keikhlasannya, ketulusannya, kejujurannya luar biasa. Terus setelah itu saya sudah 1 bulan bekerja, maka oleh karena itu saya sekarang minta dihalalkan makanan saya delima saya. Katanya saya tadi, nanti dulu, masih ada syarat satu. Kamu harus menikahi anak perempuan saya. Menikahi anak perempuan, tapi kamu harus saya kasih tahu, anak saya itu matanya buta, telinganya tuli, tangannya lumpuh, kakinya lumpuh. Itu syaratnya kalau ingin halal. Masya Allah, menikah seperti ini bagaimana ini kira-kira? Punya istri kira-kira seperti itu, kira-kira mau enggak kalian? Mau enggak kira-kira? Kira-kira bisa bikin nasi goreng apa enggak kalau begini? Tangannya lumpuh, kakinya lumpuh, matanya buta, mulutnya bisu, telinganya tuli. Bagaimana ini? Ya Allah, seperti kita menikah kayak menikah bantal guling gitu aja. Diajak ngomong tidak bisa, dijak jalan tidak bisa, ya, dijak masak tidak ya apa tidak? Menikah istri seperti itu kira-kira bisa bantu bikin masak apa enggak? Buta, tuli, bisu, lumpuh tangan, lumpuh kaki. Ya Allah. Terus ini Syekh Idris ini, pemuda namanya Idris, abahnya Imam Syafi'i, demi untuk mendapatkan halal, iya sudah saya siap. Dinikahkan, qabil tu nikah wa tazawwaj bil ma'ruf halal. Begitu masuk, silakan kamu masuk ke kamar. Kamarnya suruh masuk kamar. Begitu masuk kamar, Masya Allah, dia astagfirullahaladzim, dia keluar lagi. Ada apa nak? Itu yang saya ketemu, ada seorang perempuan di kamar saya, ada perempuan lain di kamar saya. Loh, siapa? Katanya kan bisu, buta dulu. Begitu saya assalamualaikum, di dalam ada orang yang jawab. Berarti itu ada orang wanita lain. Katanya bisu, tidak bisa ngomong.
Tidak bisa. Maksudnya bisu, mulutnya tidak pernah untuk bicara maksiat, telinganya tidak pernah untuk mendengarkan maksiat, matanya tidak pernah melihat maksiat, tangannya tidak pernah digunakan untuk maksiat, kakinya tidak pernah di jalan untuk kemaksiatan. Jadi lumpuh kakinya, tangannya karena lumpuh tidak pernah digunakan maksiat, semua anggota tubuhnya itu. Masya Allah, akhirnya menikah berbahagia dan lahirlah seorang laki-laki pemuda yang sangat istimewa, namanya Muhammad bin Idris. Jadi kalau kamu ingin punya anak yang soleh-solehah, caranya, konsepnya, cari istri yang solehah, cari suami yang soleh. Paham? Paham? Kalau kamu menikah dengan calon suami kamu kok sering SMS-an sama kamu, sering goda-godain sama kamu, tolak saja. Itu berarti calon suami yang tidak soleh. Paham? Kalau kamu laki-laki kok sering SMS sama perempuan, gampangan, gampangan kayak apa itu namanya, jinak-jinak burung merpa, jinak-jinak burung hati-hati kalau gitu itu berarti tidak soleh, tidak solehah. Ditolak saja. Susah untuk menjadi anak yang soleh-soleh kalau gitu. Dan akhirnya mau saya kasih tahu kamu, ibunya Imam Syafi'i itu luar biasa kecintaannya sama ilmu. Ketika Imam Syafi'i itu mau mondok, ini benar-benar cerita nyata. Ketika Imam Syafi'i mau mondok, maka nak, kamu belajar sungguh-sungguh, ndak usah ingin ingin berjumpa lagi dengan saya. Mari kita berjumpa nanti di akhirat saja. Nanti kamu belajar yang sungguh-sungguh, ndak usah mikirin saya. Mungkin kita tidak akan bisa berjumpa di masa hidup ini, kita akan berjumpa nanti di akhirat nanti. Ibunya itu luar biasa seperti itu. Sampai pasrahnya, wes ndak usah, penting kamu belajar sungguh-sungguh. Ndak usah mikir pulang, ndak usah mikir apa, belajar sungguh-sungguh. Kalau kamu tidak jadi orang alim berdiri, tidak usah kembali. Masya Allah. Maka Imam Syafi'i belajar sungguh-sungguh luar biasa. Dan kemudian ibunya suatu ketika, suatu ketika berangkat haji di Masjidil Haram, ada orang yang di situ ngaji, seorang syekh yang sangat alim, sangat dituakan, belajar di situ agar setiap menyampaikan makalah hakada qalahu Imam Syafi'i, hakada qalahu syekhuna Imam Syafi'i. Ini Imam Syafi'i siapa? Maka selesai ngaji, ibu tadi, saya mau tanya, yang anda sebutkan Imam Syafi'i itu siapa? Imam Syafi'i itu adalah guru saya, wahai ibu. Guru saya namanya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris. Nanti dulu. Imam Syafi'i yang katanya dari mana? Oh, itu saya dengar beliau adalah aslinya dari kota Mekah. Dari kota Mekah. Terus sekarang beliau menjadi seorang syekh, pemimpin ulama-ulama yang ada di Irak. Saat ini beliau ada di Irak. Maka begitu, itu anak saya. Jadi dia mendengar, ibu ini mendengar putranya setelah keluar dari rumah, itu dengarnya adalah menjadi orang alim. Maka oleh karena itu terus kemudian, wahai syekh, sampaikan nanti kalau pulang dari haji, sampaikan bahwa ibunya sudah bisa dirinya pulang untuk menghadap ibunya. Dia boleh pulang sekarang kepada ibunya. Maka mendengar itu masyarakat Irak, karena Imam Syafi'i akan pulang untuk menemui ibunya di Mekah, maka orang-orang itu, santri-santrinya yang penghormatannya, mengirimkan barang-barang harta benda, emas, perak, onta, kuda, disertakan ratusan kuda, ratusan onta, disertakan Imam Syafi'i. Begitu mau masuk kota Mekah, muridnya dulu Imam Syafi'i, muridku, kamu datang ke ibu saya, sampaikan bahwa putranya sudah ada di luar kota Mekah. Terus begitu sampaikan, assalamualaikum, siapa kamu? Saya adalah muridnya Imam Syafi'i. Terus dia Imam Syafi'i ke sini membawa apa? Wahai ibu, alhamdulillah, putranya ibu sangat dihormati, membawa ratusan onta, ratusan kuda, harta benda yang sangat banyak. Ibunya marah, dikira itu senang, anaknya membawa harta benda, dikira senang, marah. Kalau gitu jangan kembali, tidak usah pulang lagi. Saya tidak membutuhkan anak yang saya suruh belajar hanya untuk mencari uang, mencari dunia. Suruh pulang lagi, tidak usah ketemu saya. Ibunya Masya Allah, ini kaget. Begitu menyampaikan hal itu, putranya muridnya Imam Syafi'i langsung kembali lagi, Syekh, saya sudah menghadap ibunya tuan.
ibunya Tuhan menghadap, ya Masya Allah, takut Imam Syafi'i ini takut. Panggil orang-orang fakir miskin kota Mekah, panggil sini semuanya, langsung dibagi-bagi, onta ini semuanya dibagi, bersih, tidak ada yang dibawa. Sampaikan lagi, Imam Syafi'i sama sekali tidak membawa, yang dibawa adalah ilmu dan kitab, yang dibawa adalah ilmu dan kitab. Ibunya sekarang baru boleh pulang, ya Allah, sekarang baru boleh pulang. Jadi kalian itu belajar bahwa yang kalian itu bukan harta benda, yang dibawa adalah ilmu, kitab kamu, ilmu kamu, itu yang harus dipegang. Itu kadang-kadang kitab-kitabnya tidak diurus, ya, maka kitab dan ilmu, maka baru bisa diterima. Inilah seorang murid yang menjadi ulama-ulama besar. Jadi kamu jangan ini ya, jangan belajar itu untuk mencari dunia, belajar ini untuk mencari ilmu, mencari akhirat, mencari akhlak yang baik. Semoga bermanfaat. Sampai di mana tadi ya? Sampai di mana tadi? Sudah selesai tadi. Wa baqiyatul mustahidin muslim wa wajidun Abdurrahman bin Zaid al-Zabidi radhiyallahu anhu wa syekh masyayikhuna intakhabtu nashari al-kutub al-mu'tamad li syekhina Khatimul Hakim Syabuddin Ahmad bin Hajar al-Hatami al-Mustahidin mislu Wajihuddin Abdurrahman bin Ziyad az-Zabidi radhiyallahu anhuma wa syekhuna Syekhul Islam al-Mujaddid Zakaria al-Ansari wal Imam al-Amjad Ahmad al-Muzajjad az-Zabidi rahimahullah ta'ala wa ghairihim min muhaqqiqil mutaakhirin, mu'tamidan dengan berpegangan alama atas perkara jazama yang mantap bi dengan mas Syekhul Madhab An-Nawawi Rafi, yaitu dua guru mazhab, yaitu Syekh Nawawi Imam Rafi, wa muhaqqiqul mutaakhirin, dan ahli-ahli tahqiqnya ulama-ulama akhir radhiyallahu anhum, semoga meridhai seolah pada mereka. Rajian hal yang mengharapkan min Rabbina, daripada Tuhan kami Ar-Rahman yang maha kasih sayang dunia akhirat, ain tafi'a, supaya bermanfaat ini kitab bi dengan ini kitab al-azka, pada orang-orang yang punya akal. Jadi ini kitab supaya bermanfaat bagi orang-orang yang berakal. Kalian punya akal apa tidak? Kalian berakal apa tidak? Nah, ini kitab ini ditujukan kepada orang-orang yang berakal. Kalau yang belum punya akal tidak usah belajar ini. Kalau yang tidak punya akal tidak usah belajar kitab. Wa antaqarra, dan supaya menyenangkan bi dengan ini kitab, bisa babi, artinya dengan sebab ini kitab, ini pada kedua mata saya, ghadan besok, yaumul akhir, maksudnya adalah hari kiamat, bin nazar, dengan memandang ila wajhil karim, pada wajahnya Allah al-karim yang mulia, bukratan wa asyan, waktu pagi dan waktu sore, amin ya rabbal. Ini mintanya kitab ini, mintanya yang punya kitab ini, dengan membaca kitab ini supaya kita nanti disenangkan mata kita sekarang yang memandang kitab ini, belajar kitab ini, supaya nanti di akhirat disenangkan mata kita ini bisa memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.